Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini Pojok Inspirasi bersama Bapak Raja Malik Hafrizal, seorang budayawan Melayu berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya Pulau Penyengat. Dan beliau juga adalah seorang zuriat dekat dari Raja Ali Haji. Dan di mana kita tahu Raja Ali Haji adalah pengarang Gurindam 12 yang termasyhur di seluruh Indonesia. Nah pemirsa, seperti apa kisah Bapak Raja Malik Hafrizal? Ikuti perbincangan kami dalam program Pojok Inspirasi episode kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Pojok Inspirasi. Sama-sama kembali. Pak, kita ingin tahu nih Pak, Bapak kan juga seorang budayawan Melayu dan salah satu zuriat dekat dari Raja Ali Haji Pak. Kemudian Bapak juga dikenal sebagai budayawan, penulis begitu Pak. Nah kami ingin tahu bagaimana sih Pak perkembangan budaya saat ini Pak? Ya, kalau orang menyebut sebagai budayawan itu penilaian orang ya terhadap aktivitas kegiatan yang kita lakukan hari-hari. Memang keseharian saya sebagai penggiat kebudayaan memberikan misalnya informasi tentang kebudayaan Melayu berdasarkan sumber-sumber yang tertulis yang ada di Pulau Penyengat, berdasarkan ingatan-ingatan kolektif memori masyarakat dan sumber-sumber lain. Itu hal-hal yang kita lakukan hari-hari. Memang sekarang ini Tanjung Pinang adalah satu tempat yang memiliki kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memang cukup luar biasa yang dilakukan baik itu oleh masyarakatnya, penggiat budayanya, pemangku kebudayaannya ataupun oleh pemerintah. Tetapi saya lihat ada kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan pemangku kebudayaan itu untuk mengangkat kebudayaan Melayu itu lebih bagus dan lebih gemilang lagi di sini. Itu pendapat saya. Ya. Iya, bahasa Indonesia juga dikenal berasal dari Pulau Penyengat Pak. Nah begitu Pak, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Dan sekarang kita juga tahu bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu di negara kita Pak, Indonesia ini. Satu kerja-kerja hebat yang dilakukan di Pulau Penyengat, di antaranya tokohnya Raja Ali Haji, adalah memartabatkan bahasa Melayu, meninggikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang semulanya, yang dulunya sebatas kepada bahasa lingua franca, bahasa yang dipakai di pelabuhan-pelabuhan dagang, itu menjadi bahasa lingua franca oleh orang-orang Penyengat, oleh Raja Ali Haji dan lingkarannya, itu dimartabatkan bahasa itu. Misalnya melalui karya-karya hebat kebahasaan. Di antaranya karya-karya hebat kebahasaan itu, kitab-kitab yang berhubungan dengan bahasa Melayu itu, misalnya kitab pengetahuan bahasa, itu berisi tentang kamus perbendaharaan bahasa Melayu. Kemudian ada kaedah tata bahasa, itu karya-karya dan karya-karya lain lagi di bidang bahasa. Sehingga bahasa Melayu yang semulanya sebatas kepada bahasa lingua franca itu menjadi bahasa persuratan, menjadi bahasa tulis-menulis, menjadi bahasa kesusastraan. Sehingga pada akhirnya bahasa Melayu yang pembinaannya dilakukan di Pulau Penyengat itu ditasbihkan, diangkat menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah itu kerja dan warisan yang luar biasa dari pulau kecil itu untuk Nusantara ini. Pemersatu yaitu bahasa. Pak, memang kita tahu Pulau Penyengat itu sudah mendunia begitu ya Pak ya, banyak orang luar yang datang ke sini meneliti kebudayaan kita, meneliti bahasa. Tapi pada sebagian tempat mungkin Pulau Penyengat juga masih belum terlalu terdengar begitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak Pak? Apakah ada harus yang kita lakukan sebagai anak daerah di sini? Ya itu Pak? tentulah pekerjaan rumah kita bersama ya. Bagaimana kita untuk giat untuk memperkenalkan Penyengat itu dengan secara keseluruhan. Tapi itu kerja-kerja itu haruslah didukung oleh semua pihak, kita dan masyarakat, kemudian pihak-pihak lain, swasta, dari media, pemerintah dan sebagainya, itu harus bersama-sama untuk mengenalkan lagi pulau itu. Nah, sisi mana yang lebih baik untuk dikenalkan pulau itu? Nah, membedakan Pulau Penyengat dengan kawasan-kawasan kebudayaan lain, pulau itu adalah pulau intelektual. Intelektual, jadi dulu menghasilkan karya, menulis, itu luar biasa. Dan kemudian dari karya-karya itu, orang tahu, orang dapat melihat, dapat meneliti
bagaimana alam Melayu itu melalui tulisan-tulisan yang di Tulisan-tulisan. Pulau Penyengat itu. Nah, itulah dari sisi itu kita perkenalkan Pulau Penyengat itu sebagai pulau intelektual, pulau pengembangan agama Islam, dan pulau-pulau yang sekarang untuk menjadi salah satu destinasi wisata yang baik. Pak, Pulau Penyengat juga termasuk salah satu cagar budaya Ya, begitu kan Pak betul. ya. Dan juga dalam waktu dekat ini pemerintah juga akan membangun suatu jalan begitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak nih? Ya, itu salah satu upaya untuk membaikkan lagi, mencemerlangkan pulau itu. Karena sekarang orang yang datang ke pulau itu memang ramai, sudah banyak. Wisata ziarah, wisata religi, kemudian orang yang berkunjung, itu sudah ramai sekali. Nah, keadaan seperti itu harus juga didukung oleh fasilitas yang memadai, gitu ya. Tidak hanya untuk penduduknya, tetapi juga untuk orang yang datang ke pulau itu haruslah ada fasilitas yang memadai, yang layak untuk ada di pulau itu. Dan masyarakat sangat mendukung perkara itu. Nah, tapi tentunya harus ada semacam perbincangan yang baik antara pemerintah yang akan menyelenggarakan itu dan penduduknya, karena itu menyangkut masalah lahan yang akan terkena milik masyarakat. Tapi pada dasarnya tidak ada masalah dan itu sangat disambut baik. Ya. Pak, apakah menurut Bapak masyarakat di Pulau Penyengat sendiri apakah sudah siap menerima itu semua Pak atau bagaimana Pak? Mungkin sudah siap ya Pak ya? Seingat saya, masyarakat Penyengat itu sudah masyarakat yang sudah sangat terbuka, Sangat terbuka dan ya Pak sangat ya? siap untuk menerima orang yang lain dalam tanda petik. Karena dulu juga, dari dulu pulau itu menjadi tempat kedatangan tumpuan orang untuk peneliti, untuk riset. Orang dari Eropa, orang Cina, orang dari belahan dunia lain. Bagi orang Penyengat sudah sangat terbiasa hal-hal seperti itu. Sudah sangat terbiasa, dan kebudayaan Melayu itu adalah kebudayaan yang sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat menerima hal-hal yang lain. Silakan Anda datang ke alam Melayu, silakan Anda masuk ke alam Melayu, tidak kita tolak, tetapi kita warnai yang bukan Melayu itu dengan kemelayuan, itu seperti itu. Pak, kita warnai Melayu itu dengan yang bukan Melayu dengan kemelayuan, itu maksudnya bagaimana Pak? Seperti apa itu? Saya contohkan misalnya kesenian-kesenian yang ada di kawasan kita ini, terutama di Penyengat. Iya. Di Penyengat itu ada satu jenis kesenian namanya Boria. Boria itu, Boria Pak? iya, Boria itu adalah adaptasi dari seni-seni yang ada di Eropa. Iya. Dari segi pakaian, dari segi lagunya, itu sangat-sangat Portugis. Dan itu berkembang. Dan kemudian bagaimana disandingkan dengan budaya-budaya lokal. Kemudian di Penyengat itu ada Zapin. Zapin itu adaptasi dari budaya Arab yang dimelayukan. Iya. Kemudian ada musik Ghazal. Ghazal itu dari India yang dimelayukan. Bahkan ada gamelan Melayu. Kita tahu gamelan tentu budaya Jawa yang masuk ke sini yang kemudian dimelayukan. Seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Pak, saya penasaran dengan Boria. Saya pribadi baru kali ini mendengar Pak tentang Boria ini. Apakah selama ini pertunjukan Boria atau kesenian Boria ini sudah pernah kita lakukan Pak di Penyengat sendiri? Di Penyengat sudah pernah direvitalisasi di pertengahan tahun 1980-an. Kemudian pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri pernah merevitalisasi juga di awal-awal tahun 2000-an. Tetapi saya kira itu belum memadai. Sebaiknya itu untuk dikembangkan lagi, diajarkan lagi, dan ditampilkan lagi. Karena ini satu tradisi yang sudah hampir punah yang ada di sini. Tradisi Melayu, kesenian Melayu yang diambil daripada kesenian-kesenian zaman Portugis. Termasuk juga saya sebut tadi misalnya gamelan Melayu. Karena gamelan Melayu itu adalah satu jenis musik yang pernah dimainkan di sini, di kerajaan, di istana, kemudian berkembang sampai ke Semenanjung Malaysia, di Terengganu dan Pahang, dan asalnya dari sini, dan itu tentulah adaptasi dari budaya Jawa. Jadi saya kira Melayu itu adalah satu budaya yang sangat-sangatlah menerima budaya lain, gitu. Tidak menolak, tidak reject terhadap budaya, tapi dia menerima dan mewarnai yang lain itu dengan Melayu. Artinya kita terbuka begitu ya Pak ya? Ya, terbuka dengan tentulah dengan saringan-saringan yang ada di budaya kita sendiri, gitu kan, yang bersesuaian dengan adat istiadat, dengan kebiasaan dan mungkin lingkungan dan tempat kita ini.
Dan ini mungkin salah satu pakem bagi kita sendiri ya Baik, Pak ya. betul, betul. Baik Pak Malik, saya mungkin panggil Pak Malik Ya, aja ya, barangkali silakan, ya nggak Pak ya. apa-apa. Kita masih banyak yang ingin kami Ya, ketahui siap. tentang Betul, sejarah betul, dan betul, seluk-beluk ya. dan juga termasuk dengan keturunan Raja Ali Haji Raja Ali sendiri Haji, Pak. ya, ya. Mungkin kita rehat sejenak Baik, Pak, boleh ya? Iya, boleh ya. Nah, baik Oke. pemirsa, setelah jeda pariwara ini kami akan kembali lagi dengan perbincangan yang lebih menarik. Tetap saksikan Pojok Inspirasi. Hati yang senang. Tetapi itu juga bagian daripada beban sejarah yang kita